Rahasia pedagang, hasilkan uang 350.000 satu hari, modal Oreo satu bungkus, auto menguntungkan loh teman-teman semua. Mantap mantap. Pertama-tama kita masukkan Oreo satu bungkus ke dalam plastik, lalu kita gecek menggunakan cobek sampai dadu hancur. Kemudian masukkan ke dalam mangkok, kasih lelehan margarin kurang lebih 2 sendok makan, aduk hingga merata teman-teman semua. Nah, kemudian aku siapkan cup atau cepuk dengan ukuran 8 ya. Kita masukkan Oreo-nya ke dalam cepuk atau cup dengan ukuran 8. Kita masukkan kurang lebih 2 sendok makan saja. Jangan lupa kita ratakan seperti ini teman-teman semua. Nah, untuk step berikutnya di sini aku siapkan susu ultramilk ya, full cream 2 kotak saja. Kita masukkan ke dalam dandang ya, semuanya tanpa terkecuali teman-teman semua. Oke, nah kemudian aku masukkan gula pasir sebanyak 2 sendok makan. Kita masukkan juga agar-agar plain itu kurang lebih 1 sendok makan, dan juga kita masukkan tepung maizena sebanyak ya 1,5 sendok makan saja teman-teman semua. Nah, kemudian di sini kita aduk menggunakan whisker sampai dadu tercampur merata. Setelah itu kita taruh di kompor. Jangan lupa kita cetekkan kompornya ya. Nah, kita aduk sampai dadu umup atau dadu gemblodak ya. Ya, seperti ini, tuk seperti itu. Nah, kita matikan kompornya jika dia sudah umup, lalu kita tuangkan ke dalam cup ya. Kita tuangkan secukupnya saja, kasih remahan Oreo kurang lebih 1 jumput saja. Kita masukkan lagi ya adonannya ke dalam cup ya, kurang lebih ya 2 sendok makan teman-teman semua ya. Nah, untuk step berikutnya di sini aku masukkan susu UHT itu kurang lebih sekitar ya 250 ml. Masukkan juga gula pasir sebanyak 1 sendok makan. Kemudian kita masukkan tepung maizena yang sudah aku lelehkan dengan air kurang lebih 1 sendok makan saja. Nah, seperti ini kita aduk hingga tercampur merata. Kemudian di sini aku masukkan coklat batangannya sudah aku cincang kurang lebih sekitar ya 1/4 batang saja teman-teman semua. Kemudian kita didihkan di kompor ya, seperti ini. Jangan lupa kita aduk-aduk sampai si coklat batangannya leleh dan tercampur merata seperti ini. Oke. Nah, kemudian di sini kita masukkan ke dalam cup ya. Ini sebagai layer terakhir teman-teman semua. Kita masukkan sebanyak 1 centong saja. Nah, untuk sentuhan akhir kita kasih Oreo remahannya atau potongan Oreo sebagai pelengkap atau sebagai pemanis saja teman-teman semua. Dan jadi deh. Nah, ini kalian jualnya per cup itu 3.000 atau Rp4.000, auto laku keras teman. Punya mangga sisa sebiji, daripada buat rebutan mending aku bikin puding aja. Rasa puding mangganya yang segar bercampur dengan flak keju dan potongan buah mangga, apalagi kalau dimakan dingin-dingin pasti enak banget. Nah, supaya lebih cantik aku kemas pakai cup seperti ini, jadi bisa buat ide hampers ataupun suguhan arisan ya. Bahannya simple, bikinnya gampang, aku yakin teman-teman pasti bisa. Yuk langsung cara buatnya. Untuk puding mangganya aku pakai puding mangga instan, airnya aku ganti dengan susu supaya lebih creamy. Kita masak sesuai petunjuk kemasan, biarkan uap panas hilang. Kemudian tuang dalam cup cukup 3/4 bagian saja dan biarkan puding set. Lanjut kita bikin flak kejunya, bahannya simpel aja. Kita pakai keju oles, susu kental manis, sedikit gula dan susu cair. Masak dengan api kecil sambil terus diaduk. Jangan lupa tambahkan larutan maizena sebagai pengental. Masak sampai mengental dan meletup-letup. Siap disiram di atas. Hasilkan uang dengan cepat dan mudah, untung 800.000 satu hari dari ide unik ini, auto menguntungkan loh teman-teman semua. Mantap mantap. Pertama-tama kita lelehkan margarin kurang lebih 2 sendok makan, lalu aku blender biskuit Gororo sebanyak 10 biji sampai benar-benar lembut. Nah, step berikutnya aku blender biskuit Roma kelapa sebanyak 1/4 saja. Nah, ini dia yang sudah aku blender teman-teman semua. Untuk margarinnya kita masukkan ke dalam masing-masing biskuit yang aku blender tadi 2 sendok makan saja. Nah, setelah itu kita aduk hingga tercampur merata. Kemudian untuk step berikutnya aku siapkan cepuk ukuran 8 atau 10 yang sudah aku kasih spidol sebagai layernya teman-teman semua. Nah, ini dia aku masukkan biskuit yang aku blender tadi kurang lebih 2 sendok makan ya masing-masing, lalu kita ratakan seperti ini. Kemudian kita parut ya keju cheddar kurang lebih 1/4 saja. Lalu aku masukkan susu sebanyak 250 ml. Masukkan juga keju tadi. Kita masukkan juga tepung maizena sebanyak 2 sendok makan.
Lalu kita masukkan SKM 1 bungkus. Untuk penambah manisnya aku masukkan juga gula pasir sebanyak 1 sendok teh. Lalu kita didihkan sampai umub gemblodak seperti ini. Lalu aku masukkan ke dalam cup yang berisi biskuit Gorilla tadi kurang lebih 1 centong saja. Nah, untuk step berikutnya aku masukkan tepung maizena 1 sendok teh, coklatos 1 bungkus, pop es 1 bungkus, dan juga aku masukkan susu kurang lebih 500 ml saja teman-teman semua. Nah, ini dia, kita masukkan semuanya tanpa terkecuali. Untuk step selanjutnya aku masukkan coklat batangan kurang lebih sekitar seperempat saja yang sudah aku cincang. Oke, kita masukkan semuanya teman-teman semua. Jangan lupa kita aduk hingga tercampur mata, lalu kita didihkan sampai umub gemblodak ya teman-teman semua. Kita taruh di kompor ya, kita cetekkan kompornya, lalu kita aduk sampai ada buih-buihnya. Nah, seperti ini. Basically di sini tuh aku membuat dessert box loh teman-teman semua dengan topping 4 layer. Nah, bila sudah umub gemblodak, lalu aku tuangkan kurang lebih sekitar 1 centong ya. Nah, seperti ini penampakannya, enak banget teman-teman semua. Dan jadi deh. Nah, ini kalian jualnya per cup itu 15.000 atau 10.000 itu auto laku keras. Untung 800.000 sehari auto di depan mata teman-teman semua. Wah, asli, coba lihat. Wah, keren kan.
Gak nyangka banget es teler satu ini di bulan puasa kemarin tuh viral dan kalau dijual pasti laris. Kali ini aku bikin es teler sultan kuah kental yang enak banget. Rasanya gak usah diragukan, pernah dijual oleh followersku dan terjual 100 cup per hari. Bikinnya gampang banget, kita akan masak jelly rasa melon, jelly rasa cincau dan juga jelly rasa kelapa muda. Buat takarannya sudah aku tuliskan di video. Dimasak aja seperti biasa hingga set. Lanjut bikin sagu mutiara dan rendam selasi. Kuah kentalnya kita campur dulu gula pasir dan air sampai larut, masukin susu full cream, susu evaporasi, creamer bubuk dan susu kental manis. Kita aduk dulu semuanya sampai tercampur. Kalau sudah tidak bergerindil, masak di atas kompor, masukin 1 ikat daun pandan, dimasak sampai mendidih. Terakhir kita kentalkan pakai 2 sendok makan larutan maizena. Nah, kuah kentalnya udah selesai, lanjut kita potong-potong melon, potong alpukat, juga potong buah nangka. Nah, buat semua peralatan masak aku pakai dari merek Idea Life ya teman-teman. Aku pakai cookware set granit IL22A dari Idea Life. Nah, ini bahan untuk es teler sultannya udah siap. Lanjut aja kita siapin gelas ukuran 22 oz. Layar paling bawah kita beri buah melon, lanjut kita beri jelly rasa melon. Timbal lagi pakai jelly rasa cincau, sagu mutiara, es batu, jelly kelapa KW, biji selasi, kita kerokin alpukat dan juga buah nangka di atasnya. Lalu tinggal disiram deh pakai kuah kental es telernya. Terakhir beri topping keju supaya makin melimpah dan premium rasanya. Bisa dijual dari harga 15 sampai 20 ribu rupiah. Ini asli segar dan creamy banget, wajib dicoba buat ide jualan bulan puasa nanti. Selamat mencoba ya. Guys, hari ini aku akan ajarin kalian cara membuat coklat ganas yang bisa kalian pakai untuk hiasan kue ataupun drip chocolate cake ya. Dan hari ini aku pakai coklat batangan yang mereknya Colata serta whipped cream mereknya Anchor. Nah, perbandingannya berapa? Perbandingannya 1:1. Jadi hari ini aku akan pakai 100 gram coklat dan 100 gram whipped cream. Oke guys, ayo kita mulai. Pertama-tama coklatnya kalian iris-iris dulu, sebaiknya iris-iris tipis ya, supaya coklatnya cepat leleh. Lalu masukkan whipped creamnya semua dan kita panaskan dengan api sedang aja, jangan api besar ya, apinya sedang aja. Dan jangan sampai mendidih ya guys. Nanti cara tahu dia panasnya gimana, itu di bagian pinggirannya itu ada kayak bubble-bubble, itu artinya udah panas ya. Atau ada asapnya, sudah berasap. Atau juga bisa dipegang begini, kalau dipegang itu udah sakit tangannya, berarti dia udah bisa diangkat ya. Tuh. Nah, ini udah beruap dan bagian pinggirnya itu udah mulai berbubble-bubble gitu ya. Jadi ini sudah ready. Ingat jangan sampai mendidih. Ini saya matiin apinya. Lalu tuang whipped creamnya ke dalam coklat. Dan biarkan kira-kira 2 menitan ya. Aku tutup dengan kain sebentar. Setelah 2 menit dibuka, kemudian kita aduk ya. Nah, ini coklatnya udah cair ya kak. Tuh. Nah, ini posisinya belum bisa dipakai untuk drip cake ya. Jadi harus tunggu sampai dia benar-benar ngeset, agak ngeset sedikit, lebih kentalan, baru dipakai untuk drip cake. Oke guys, selamat membuat ya, membuat kue dengan menggunakan teknik drip coklat. Aduh, semangat deh. Belinya seperti puding coklat ini, niatnya aku cuman pengen buat cemilan di rumah aja loh. Aku posting malah ada aja yang order. Biarpun dikit tetap diterima dong. Untuk membuat puding coklatnya ini, bahan-bahannya ada gula, kemudian agar-agar plain atau bisa menggunakan yang warna coklat ya teman-teman. Kemudian coklat bubuk, garam, dan juga susu cair. Di sini aku menggunakan susu cair yang warna coklat atau bisa pakai yang putih ya. Setelah itu diaduk rata aja seperti ini sebelum kita masak. Kemudian lanjut kita siapkan kompor buat masak. Di sini aku menggunakan kompor induksi Idea Life dan juga panci dari Idea Life juga. Kita masak pudingnya sampai matang, mendidih dan meletup-letup, kurang lebih seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini kita angkat terlebih dahulu. Kemudian bahan berikutnya tambahkan 20 gram DCC atau coklat kompon ya teman-teman. Lalu diaduk rata sampai coklatnya larut, mencair dan menyatu seperti ini. Kemudian untuk cetakan puding yang aku pakai, di sini aku menggunakan cetakan jumbo. Seperti ini ya teman-teman, tapi bebas kok. Bisa ditempatkan di cup puding ataupun tin wall yang ukuran 200 ml juga oke banget. Kalau sudah selesai ini bisa kita sisihkan dulu dan biarkan pudingnya set dengan sendirinya. Dan sekarang sambil menunggu, aku mau bikin untuk flanya. Flanya di sini agak beda karena aku kasih campuran keju biar lebih creamy. Bahan-bahannya ada kental manis, maizena, kemudian di sini aku tambahkan keju sebanyak 50 gram, lalu tambahkan susu cair sebanyak 300 ml.
Jika sudah, tinggal kita aduk rata terlebih dahulu dan tinggal dimasak aja sampai flanya matang mengental seperti ini ya teman-teman. Sekarang tinggal kita angkat aja flanya kalau udah matang dan biarkan suhu ruang terlebih dahulu. Nah, untuk puding yang udah set, bisa kita keluarkan dari cetakannya seperti ini. Oh ya, di sini untuk kemasnya aku menggunakan mika bulat seperti ini biar makin cantik aja ya teman-teman. Ini ide untuk jualan juga. Dan di tengahnya tinggal kita kasih flash seperti ini. Untuk flanya ini bisa kalian bungkus menggunakan botol kecil gitu karena ini untuk pemanis aja. Di tengahnya ditambahkan flash seperti ini biar makin menarik. Tambahin lagi pemanis biar makin manis yaitu buah cherry atau strawberry seperti ini teman-teman. Satu resep ini bisa jadi 6 pieces puding ukuran jumbo gitu ya. Untuk harga jualnya dimulai dari 10.000 sampai 15.000, disesuaikan lagi harga tergantung di tiap daerah. Dan tinggal kita staples aja, di atasnya tambahin stiker biar makin cantik lagi. Walaupun bahan-bahannya tetap sederhana, tapi kalau dikemas menggunakan kemasan yang cantik dan juga menarik, insya Allah pasti bakal laku ya bun. Kalau soal rasa,